Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita membaca Injil Matius 19 ayat 21 sampai 23, kita menemukan orang kaya yang mau mengiring Yesus. Tetapi akhirnya gagal karena tidak mau memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Di situ Tuhan berkata begini, "Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikut aku." Itu perintah Tuhan. Itu sesuatu yang menampar orang kaya ini, dan akhirnya saudaraku, ia tidak mengalami perubahan karena dia menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi perhatikan ketika Yesus memanggil Petrus dan Yohanes, Tuhan berkata begini, "Tinggalkan jala dan perahumu." Atau ketika Yesus berkata kepada Lewi yang kemudian bernama Matius, dia berkata begini, "Ikutlah aku." Kemudian Matius itu meninggalkan meja cukainya seketika itu juga. Garis bawahi kata-kata seketika, saudaraku. Keberanian-keberanian seperti ini memang harus dibayar. Perlu dikhawatirkan jika kita sudah tidak pernah mendengar bahwa ada harga yang harus dibayar di dalam kita percaya dan kita mengikut Yesus. Apalagi yang memang Kristen keturunan, dari lahir sudah jadi orang Kristen, dari kecil sudah jadi orang Kristen, atau karena agama pasangannya, agama Kristen, dia ngikut jadi orang Kristen. Tidak apa-apa kalau itu menjadi langkah pertama atau menjadi pintu masuk, saudaraku. Tetapi setelah itu kita harus berhadapan dengan Tuhan secara langsung dan menyatakan diri, "Aku memang mengikuti Engkau, Yesus." Kalau kita membaca kisah Sakius di Lukas 19, sudah pasti Sakius tahu bahwa mengikut Yesus itu penuh dengan resiko. Dan ketika Yesus berkata, "Sakius, hari ini aku akan menumpang di rumahmu," Sakius turun dari pohon ara menyambut Yesus. Dan harganya adalah Sakius harus berubah. Dia tidak boleh menjadi Sakius seperti sebelumnya. Jadi ia bukan hanya menyambut Yesus menginap di rumahnya, tetapi menyambut Yesus masuk di dalam hati dan kehidupannya. Saudaraku, banyak orang Kristen yang menyambut Yesus di dalam rumah, tetapi tidak menyambut Yesus di dalam hidup dan hatinya. Menarik saudaraku, ketika Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Itu dikatakan ketika dia melihat Sakius bergirang. Saudaraku, kalau Yesus hanya datang ke rumahnya, maka tidak ada keselamatan. Kenapa disebut anak Abraham? Bukan karena dia keturunan secara darah daging sebagai orang Yahudi, tetapi karena perilakunya seperti Abraham. Abraham itu dipanggil sebagai bapa orang percaya. Dia membayar percayanya dengan seluruh kehidupannya. Betul, Abraham itu contoh yang luar biasa, saudaraku. Tetapi ironis, kekristenan hari ini sudah banyak dipoles, telah berubah menjadi kekristenan yang tidak lagi original, tidak lagi murni. Kekristenan yang sejati harus kita temukan lagi, saudaraku. Banyak orang kalau berbicara back to the Bible, kembali ke Alkitab, maka tokoh-tokoh teologi yang dikemukakan, dan kalau tidak seperti pandangan teologi tertentu, maka dianggap sesat. Itu naif, saudaraku. Back to the Bible berarti harus secara harafiah kembali ke Alkitab. Kita harus memeriksa diri. Jangan sampai kita sudah menerima Yesus, tetapi sebenarnya kita hanya di kulitnya saja,
dan kita merasa sudah menjadi pengikut Kristus. Menyambut Yesus di rumah, ada gambar salib, pakai kalung salib, ada dalam wujud nama Kristen, itu semua tidak menyelamatkan. Bahkan ada dibaptis berulang kali pun tidak menyelamatkan. Kalau lebih lagi jadi pendeta pun tidak menyelamatkan, saudaraku. Jadi jangan sampai kita berkeadaan belum atau tidak selamat tetapi merasa sudah selamat. Dibutuhkan perubahan yang radikal, yang drastis yang kita alami. Seperti contoh-contoh tadi. Murid-murid Yesus yang dipanggil, dia meletakkan masa lalunya. Dia langsung mengikut Yesus. Memang harga yang dibayar itu mahal. Sakit ikut Yesus, saudaraku. Apalagi kalau kita yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan di gereja Tuhan, itu tidak gampang lagi. Kadang masih disalahpahami, kadang masih ditekan dengan berbagai program. Belum lagi masih ini dan itu, masih korban waktu, korban tenaga, belum lagi selek salah paham dengan teman, belum lagi ini dan itu. Tapi kalau orang yang mau bayar harga, dia tidak akan pernah quit seperti Yudas. Yudas menyelesaikan atau meletakkan kerasulannya karena dia tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan sampai akhir. Betul, saudaraku, ini menjadi gambaran supaya engkau dan saya membayar harganya meskipun tertatih dan sakit. Yang dibutuhkan apa ketika kita mengalami banyak tekanan, problematika, ketika kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kita cek diri kita, apa yang harus aku perbaiki dari hal ini? Orang yang dewasa di dalam Tuhan punya intimacy with God yang baik. Dia tidak akan pernah berpikir naif, saudaraku. Tetapi dia langsung berpikir bahwa apa yang harus ku perbaiki dalam diriku. Supaya ada perubahan yang drastis, yang radikal yang aku alami. Sehingga aku ini menjadi alat Tuhan yang optimal, maksimal. Jadi tidak ada bagian-bagian 1% pun yang tersisa dalam hidupku yang tidak berguna. Itu orang yang betul responnya. Tetapi kalau orang belum mengalami Tuhan dengan tepat, dia pasti mencari kambing hitam dan dia mungkin bisa menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan sampai di titik mereka hidup di masa lalu mereka. Maka mereka tidak mengikut Tuhan sebetulnya. Mereka sedang mengikuti dunia dan masa lalunya. Karena mereka tidak menyambut Yesus dengan benar dalam hidupnya. Kalau Yesus berkata ikut aku, artinya begini, nak, ikuti aku, segala apapun yang harus kau alami, jatuh, bangun, terseok, berdarah-darah sekalipun, kau ikuti aku sampai akhir. Karena hanya ini satu-satunya jalan. Tapi tenang, ada Roh Kudus yang bersama dengan dirimu, yang akan membalut lukamu, menopang tanganmu, mengangkat ketika engkau jatuh, menghibur dirimu. Jadi jangan khawatir engkau tidak sendirian. Itu artinya, saudaraku, arti dari kata ikut aku. Jadi ketika kita jatuh, kita semakin pandai. Besok kita gak terulang lagi di situ. Itulah yang disebut dengan perubahan radikal dan drastis. Kita alami dalam hidup ini. Bukan mengasihani diri, bukan pesimis, tetapi menjadi pribadi yang optimis, yang berjuang menjalani semua yang harus kulakukan untuk Tuhan dengan yang terbaik, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Ingat ya, saudaraku, ketika Tuhan berkata ikut aku, dan kau meresponi siap Tuhan, aku mau mengikut engkau, kuasa gelap tidak akan pernah diam. Dia akan menggunakan 1001 cara
supaya engkau kepahitan, kau sakit hati, kau lemah, kau merasa dikhianati, kau merasa dibuang, kau merasa ini dan itu, dan di titik satu titik sampai di satu titik kau bisa berkata, percuma ikut Tuhan, percuma melayani Tuhan, percuma mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Toh aku begini, begitu, dan sebagainya. Itu saya pernah alami, saudaraku. Maka saya bisa berkata begini, untungnya saya bisa segera kembali pulih. Maka dari itu, responi ikut Tuhan itu dengan benar, sehingga kau bisa benar-benar mengalami keselamatan. Ketika Saulus menjadi buta, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi perubahan yang dialami oleh Saulus kemudian menjadi Paulus bukan secara supranatural atau mistik. Memang perjumpaan Paulus dengan Yesus itu terjadi cukup spektakuler. Yesus mendatanginya ketika sedang di dalam perjalanan, sehingga Saulus waktu itu rebah. Lalu ada teolog-teolog yang mengatakan bahwa memang Paulus dipilih, maka ia dipaksa menjadi Kristen, sedangkan Nikodemus tidak. Jangan salah, saudaraku, Nikodemus itu munafik. Mengaku Yesus berasal dari Allah, namun diam-diam mendatanginya tengah malam karena takut dilihat orang. Kalau Paulus jelas, ia tidak mengaku Yesus dari Allah. Dia membela Yahweh karena menganggap Yesus dan pengikutnya sesat. Dia membela Yahweh dengan segenap hatinya, beda dengan Nikodemus yang munafik. Maka Tuhan menjumpai Saulus. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan itu bertindak, saudaraku. Sama dengan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Hanya orang gila yang mengeraskan hati orang tanpa alasan. Firaun itu memang jahat, dan Tuhan juga berkata, Dia tidak akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Itulah penyebabnya. Jadi Tuhan punya tatanan, dan sering orang tidak memperhatikan tatanan itu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat orang berubah hidupnya menjadi saleh, bertumbuh terus, sedangkan kita tidak bertumbuh, lalu kita berkata, dia dipilih Tuhan, dia dipaksa untuk benar, kalau saya tidak. Salah, saudaraku, bukan begitu. Kita yang harus memiliki respon supaya mengalami perubahan. Maka di awal tadi saya berkata, Tuhan melihat hatimu dan hatiku di dalam kesadaran kita. Tuhan cari itu. Jadi kalau sekarang kita adalah dalam keadaan abstain, maju tidak, mundur tidak, begini-begini saja, status quo, stagnan, kau akan mati, saudaraku. Betul. Mati rohanimu, mati spiritualmu. Setan semakin masuk dalam pikiranmu, jiwamu, hatimu. Semakin kau memandang Injil, semakin kau memandang orang-orang di sekitarmu, teman-teman pelayananmu, gembalamu, mentormu, kakak-kakak rohanimu, orang tuamu, semua sahabatmu jadi salah semua. Karena setan terus akan bekerja dan merusak itu semua. Dia akan mematikan benih-benih gandum itu. Ilalang itu akan terus ada, saudaraku. Ingat, setiap kali benih gandum ditabur, ada ilalang yang ikut tumbuh bersama. Jadi harus kau ambil keputusan sendiri. Aku mau ikut Yesus. Aku tidak mau terikat dengan dunia, dan aku tidak mau dipengaruhi oleh bisikan setan apapun itu. Aku mau meninggalkan dosa. Aku mau jaga pikiranku, perasaanku, perkataanku, mulutku. Aku mau jaga hidupku benar. Kita yang harus mengatur diri kita sendiri. Nasib kekekalan kita di tangan kita sendiri. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10 dikatakan bahwa semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkannya, serta menerima apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya.
baik atau jahat, tergantung dari orang itu sendiri. Saudaraku, renungan pagi ini mengingatkan, ketika Tuhan berkata, ikut aku nak, responilah dengan benar. Bayar harga, persiapkan dirimu untuk bisa membayar harganya sampai tuntas di akhir hidupmu nanti. Selamat berjuang, meskipun susah, kita berjuang bersama saudaraku. Engkau tidak sendirian. Saya berjuang, Anda berjuang. Kita berjuang bersama. Jangan punya negative thinking dengan orang. Jangan punya asumsi negatif dengan orang. Jangan jahat pikiranmu. Belajar ikut Tuhan. Ikut apa yang Tuhan pikirkan. Bahkan sampai di kayu salib dia berkata, Tuhan ampuni, Bapa ampuni mereka yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak pernah berpikir negatif, jahat dengan orang lain. Bahkan dia tetap meminta pengampunan kepada Bapanya supaya orang-orang yang bersalah itu tetap diampuni oleh Bapanya. Ayo bertobat saudaraku. Ikut Tuhan saja. Jadi segala hidupmu dan hidupku, pikiran, perasaan, jiwa, kehendak, semuanya mengikut Tuhan dengan utuh. Selamat pagi, Tuhan memberkati.